Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa bertemu kembali. Pertemuan di minggu kedua ya. Ibu akan absen hadiran siswa. Hari ini yang sudah bergabung sudah ada 24 siswa. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah ya. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa dipimpin oleh Nina. Baik, Bu Guru. Teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Nina, semoga pembelajaran hari ini membawa berkah dan manfaat ya untuk kita semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Kita akan lanjut, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang sistem pernapasan manusia, Bu. Itu untuk muatan IPA ya. Untuk muatan bahasanya minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Bahasa, membuat pertanyaan, Bu. Oh ya, terima kasih Laili. Berarti minggu lalu betul-betul diperhatikan nih materinya ya. Nah, hari ini kita akan belajar masih muatan IPA juga. Ada kaitannya dengan sistem pernafasan pada manusia. Tapi untuk hari ini materinya adalah faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Kemudian untuk bahasa materinya masih sama, yaitu kita membuat kalimat pertanyaan, membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran, kita bisa menemukan informasi apa saja sih faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan pada manusia, kemudian bagaimana ya supaya pernafasan kita tetap sehat. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Simak baik-baik tayangan slide PowerPoint ini yang sudah Ibu tampilkan. Kita masuk ke materi ya. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 1 muatannya adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang seperti tadi sudah Ibu sampaikan, ini materi pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama tentang organ pernafasan manusia, yang kedua tentang kalimat tanya. Ibu hanya mengambil 2 saja, mengapa dan bagaimana. Kita menonton dulu ya, disimak dengan baik-baik videonya. Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup nafas. Mengapa Dayu batuk-batuk? Khalifah? Iya, Bu. Udaranya kotor, Bu. Mengapa sih kita merasa nyaman ketika kita saat berada di bawah pohon rindang? Tuhan mengeluarkan oksigen, Bu. Oke, kita lanjut ya, nonton videonya ya. Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Kemudian faktor berikutnya yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kemudian yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik,
dan asap rokok mencemari udara. Tahukah kamu apa faktor penyebab gangguan pada organ pernafasan manusia? Faktor fisik, Bu, yang pertama. Faktor penyakit, Bu. Faktor lingkungan. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ini ya kegiatan kita nih yang pertama tadi kalian sudah melihat tayangan videonya. Jadi faktor penyebabnya diantara tadi ada yang pertama ada faktor fisik, ada faktor penyakit, ada juga dari pencemaran lingkungan, dari asap kendaraan. Setelah ini Ibu akan tampilkan contoh gambar organ pernafasan manusia. Nanti kalian mengerjakan di LKPD yang Ibu bagikan tadi di WA group ya. Ibu tampilkan LKPD-nya. Nah, sudah terlihat LKPD-nya? Ada petunjuknya. Kalian isi bagiannya seperti ini ya. Jika sudah selesai, nanti ada perwakilan dari kalian tampil mempresentasikan. Nah, begitu pula dengan yang keduanya tadi, Ibu memberikan contoh gambar organ pernafasan manusia. Nanti ini kalian gambar ya, gambar yang rapi di kertas A4, lalu diberi keterangan. A ini apa, ini B ini organ pernafasan namanya apa, yang C, yang D. Nah, itu LKPD-nya ya. Sampai sini sudah paham untuk cara pengisian LKPD? Sudah jelaskah? Paham, Bu. Paham. Untuk berikutnya, muatan bahasa Indonesia masih sama seperti minggu lalu, yaitu membuat kalimat pertanyaan. Kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tapi untuk hari ini, Ibu hanya akan bikin 2 saja nih, mengapa dan bagaimana. Ada teks bacaan, kul desak lantaran jerbu. Lalu setelah membaca, nanti di sana ada kalimat tanya, seperti ini nih. Kalian membuat kalimat pertanyaan. Di sini ada contohnya, mengapa langkah meninggalkan real sementara waktu dianggap tepat? Ada kalimat jawaban. Jadi, kalian nanti bikin 1 kalimat pertanyaan dengan kata tanya mengapa, lalu langsung dibikin juga jawabannya. Kalian buat kalimat pertanyaan dan membuat kalimat jawabannya. Sudah paham anak-anak? Sekarang kira-kira siapa yang sudah siap presentasi? Bu, saya yang itu aja Bu, gambar organ pernapasan manusia. Bu. Oke, kita ke bagian dulu ya. Iya, Bu. Faktor penyakit Influenza, asma, bronkitis. Betul sekali. Jadi dari faktor penyakit itu ada influenza, ada asma, ada bronkitis, ada emfisema, ada kanker paru-paru. Untuk faktor yang kedua, Anak yang terlahir prematur. betul. Terakhir faktor apa? Lingkungan. Betul. Bu. Lingkungan kota. Asap kendaraan, Ya. asap rokok. Berarti sudah paham semua ya, Nak ya. Nah, silakan tadi yang mau mempresentasikan gambarnya nih, Puspita ya. Presentasikan saja keterangan gambarnya. Nomor yang A, hidung Bu, D itu faring, C laring nih yang deket tenggorokan. Trakea Bu, salurnya. Iya. Yang C Trakea. ini yang Kemudian, deket paru-paru itu bronkus. F yang di atasnya itu paru-paru. Nah, yang G yang bagian bawah itu diafragma. Yang G. pintar. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Puspita. Terima kasih Puspita. Oke. Mungkin untuk tugas hari ini selesai ya. Ibu sudah sampaikan tadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi tentang organ pernafasan manusia, kemudian ada faktor-faktor penyebabnya. Nah, LKPD-nya sudah selesai, jadi Ibu simpulkan mengenai materi hari ini bahwa faktor penyebab gangguan pernafasan manusia itu adalah ada faktor fisik, ada faktor penyakit, ada faktor lingkungan. Oke, anak-anak semuanya, jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Minggu depan kita akan membahas materi yang kaitannya dengan penyakit sistem pernafasan pada manusia. Nanti untuk tugas tambahannya, Ibu berikan soal formatif yang sudah Ibu kirim di WA group ya. Tuliskan di buku tugasmu, lalu kirim ke WA Ibu, nanti akan Ibu nilai. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ayo silakan dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Sudah belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan tatap maya minggu depan ya. Tetap menjaga kesehatan. Semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.